Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Imro'atur Rasida. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknik sampling? Teknik sampling di sini adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik itu haruslah memperhatikan dengan menggunakan sebuah teknik dalam menentukan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Nah, di sini ada dua. Bisa di bawahnya, teknik sampling itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling dan non-probability sampling. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang probability sampling terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, di sini ada empat teknik, bisa dilihat di sini ada 4 teknik. Yang pertama, simple random sampling. Apa sih yang disebut dengan simple random sampling? Jadi, simple random sampling di sini tuh pengambilan sampel yang dilakukan secara acak aja, secara acak dan sederhana, tanpa memperhatikan apapun. Tidak ada ciri-ciri khusus tertentu. Jadi ya diambil aja secara acak gitu. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan proportionate stratified random sampling itu? Teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, itu yang disebut proporsional. Yang selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir ada area atau cluster sampling, di mana di sini itu sampel yang diambil itu menurut daerah. Nah, di sini teknik ini dilakukan apabila populasi tidak terdiri dari individu-individu. Jadi biasanya teknik ini tuh kelompok, yang diambil itu yang kelompok seperti itu. Teknik ini juga digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada non-probability sampling. Apa sih yang dimaksud dengan non-probability sampling? Yang dimaksud dengan non-probability sampling di sini adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ini non-probability sampling. Nah, di sini ada 6 teknik. Yang pertama itu ada sampling sistematis. Yang dimaksud dengan sampling sistematis itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Seperti itu. Jadi diberikan nomor urut terlebih dahulu, nanti baru dikelompokkan seperti itu. Lalu yang kedua ada sampling kuota. Nah, sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi, seperti itu. Lalu yang ketiga ada sampling accidental. Sampling ini adalah merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yang mana siapa saja bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada purposive sample. Nah, dari namanya udah kelihatan ya, ini purpose berarti tujuan. Nah, teknik ini penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu jadi punya tujuan. Nah, yang
Selanjutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh di sini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel-sampel jenuh. Ini biasanya itu kayak sensus. Nah, jadi semua anggota populasi itu dijadikan sebagai sampel. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling. Di sini adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya itu kecil. Kemudian sampel ini tuh disuruh memilih teman-temannya lagi gitu. Jadi nanti kan jadi sampelnya itu semakin besar gitu. Kita dapat datanya itu semakin besar gitu. Awalnya itu kita hanya satu anak. Terus dikatakan lagi, Bu, jangan anak deh, organisasi gitu. Nah, dari satu organisasi itu nanti kita diambil datanya, terus nanti itu dikasih tahu lagi tuh yang masalah yang sama gitu. Nanti kita mewawancarai organisasi yang lain itu kan. Jadi dari sampel yang kecil, yang jumlahnya kecil, nanti kita mewawancara organisasi yang lain, jadi jumlahnya sampelnya besar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.